Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Bilik Informasi, channel yang membahas segala hal yang unik dan menarik di berbagai penjuru dunia. Melihat kondisi dunia saat ini sangat memprihatinkan, mengingat adanya pandemi yang melanda di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Pandemi ini disebut dengan pandemi coronavirus atau biasa disebut COVID-19, yang membuat aktivitas sosial kita menjadi terbatas dan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Tapi apakah Anda tahu bahwa ada pandemi atau wabah yang jauh mengerikan dibandingkan dengan wabah yang sekarang ini? Ya, ada. Nama wabah itu adalah Black Death atau biasa disebut dengan maut hitam. Maut hitam disebut juga wabah hitam atau Black Death adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, sekitar tahun 1347 sampai 1351, dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi pula epidemi pada sebagian besar Asia dan Timur Tengah, yang menunjukkan bahwa peristiwa di Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India dan Tiongkok, maut hitam telah merenggut sedikitnya 75 juta nyawa. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa pada saat itu. Setiap generasi dengan perbedaan intensitas dan tingkat fatalitas yang berbeda hingga abad 1700-an. Beberapa wabah penting yang muncul kemudian antara lain wabah Italia tahun 629 sampai tahun 1631, wabah besar London tahun 1665 sampai 1666, wabah besar Wina tahun 1679, wabah besar Marseille dari tahun 1720 sampai 1722, serta wabah tahun 1771 di Moskwa. Penyakit ini berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad 19, tetapi masih berlanjut pada bagian lain dunia, seperti di Afrika Tengah, Madagaskar, Asia, dan beberapa bagian Amerika Selatan. Maut hitam menimbulkan akibat drastis terhadap populasi Eropa, serta mengubah struktur sosial Eropa. Wabah ini mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas seperti Yahudi, pendatang, pengemis, serta penderita lepra. Ketidakpastian untuk tetap bertahan menciptakan suatu kecenderungan yang tak sehat pada masyarakat untuk hidup hanya untuk hari ini, seperti yang digambarkan oleh Giovanni Boccaccio pada Decameron 1353. Sejarah awal dari Black Death ini adalah wabah ini pertama kali diperkenalkan di Eropa melalui laut pada tahun 1347, setelah sebuah kapal kembali dari pelayaran melintas Laut Hitam dengan seluruh awaknya yang mati, sakit atau demam dan tidak dapat makan makanan. Karena tingkat penularannya yang tinggi, baik melalui kontak langsung dengan kutu yang membawa bakteri atau melalui patogen di udara, kualitas hidup di Eropa selama abad ke-14 dan padatnya populasi daerah perkotaan, wabah hitam dapat menyebar dengan cepat dan menghancurkan antara 30 sampai 60% dari total populasi Eropa. Terdapat beberapa teori mengenai asal dari wabah ini. Salah satu teori yang paling tua adalah bahwa maut hitam berasal dari daratan stepa di Asia Tengah. Dari daerah ini menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina. Kok mirip-mirip ya? Mirip-mirip yang ya begitulah. Maut hitam di Eropa pertama kali dilaporkan berada di kota Kaffa yang berada di Crimea pada tahun 1347.
antara 1346 dan 1350. Lebih dari sepertiga penduduk Eropa tewas oleh wabah pes atau Black Death. Sepertiga penduduk Eropa mati mengenaskan karena wabah ini. Gejala dari Black Death ini adalah setelah digigit, korban mengalami gejala seperti sakit kepala, menggigil, suhu tinggi, dan kelelahan ekstrim. Mereka mungkin mengalami mual dan nyeri di sekujur tubuh. Dalam beberapa hari, bakteri mulai mempengaruhi kelenjar getah bening tubuh, dan ini membengkak menjadi gumpalan besar yang menyakitkan yang disebut bubos. Dari mana penyakit ini mengambil nama populernya bubonic plague? Biasanya, simpul yang paling dekat dengan gigitan awal adalah yang pertama, yang biasanya terjadi di selangkangan, tetapi di bawah lengan dan di leher juga terpengaruh. Mereka bisa mencapai ukuran telur. Karena menderita rasa sakit yang luar biasa, Anda kemungkinan bisa mati kira-kira seminggu setelah Anda pertama kali digigit. Dari kelenjar getih bening, wabah bisa menyebar dan perdarahan internal akan dimulai. Penderitanya akan mengeluarkan darah di kotorannya, dan bintik hitam bisa muncul di seluruh tubuhnya. Penderita bintik hampir selalu meninggal, dan ini dicatat dalam kronik hari itu. Penyakit ini bisa menyebar ke paru-paru, memberi korban pneumonic plague, atau dalam aliran darah, memberikan septicemic plague yang membunuh Anda sebelum bubo muncul. Beberapa orang sembuh dari Black Death. Mereka tidak mendapatkan kekebalan otomatis. Cara penyebarannya, wabah penyakit ini muncul melalui 3 varian penularan. Paling umum merupakan varian pes berasal dari pembengkakan kelenjar getah bening atau bubo yang muncul di leher korban, ketiak, ataupun pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, dimulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Ya, kalau dikira-kira besar inilah ya, apel. Meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan, wabah penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup 1 minggu pada korban. Penyebaran wabah pes bermula dari serangga, umumnya kutu, yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat termasuk diantaranya tikus dan marmut yang terinfeksi wabah. Setelah tikus tersebut mati, kutu menggigit tikus dan menyebarkan kepada manusia, hingga kedua merupakan wabah pneumonia yang menyerang sistem pernapasan dan disebarkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan melalui korban. Sama halnya dengan virus corona yang sekarang melanda negeri kita. Wabah penyakit ini jauh lebih mematikan dibandingkan wabah pes. Harapan hidup hanya dapat diukur dalam 1 atau 2 hari. Varian ketiga merupakan penularan wabah septicemia. Wabah ini menyerang sistem darah. Mereka dengan kedua wabah lainnya, varian ini dapat menyebar melalui gigitan serangga atau hewan pengerat yang telah terinfeksi, atau melalui kontak dengan manusia yang telah terinfeksi lainnya. Ya, kalau dibandingkan dengan wabah-wabah yang sekarang, hampir mirip-mirip sih ya, gak terlalu jauh beda. Cuman kalau dulu itu lebih berbahaya dan lebih mematikan tentunya. Akibatnya, tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14, yang pada saat itu populasi manusia tidak terlalu banyak seperti sekarang. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu. Setengah populasi penduduk Paris meninggal. Florence, Italia kehilangan populasinya dari 110.000 orang pada tahun 1338 menjadi sekitar 50.000 orang pada tahun 1351. 60% penduduk Hamburg dan Bremen meninggal
Sebelum tahun 1350, terdapat sekitar 170.000 penduduk di Jerman. Dan angka ini berkurang hampir 40.000 pada tahun 1450. Pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan sangat cepat sebelum para dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal wabah tersebut. Populasi Eropa telah berkurang sepertiganya. Pada kota yang padat, sangat umum ketika setengah penduduknya meninggal karena wabah. Orang di Eropa yang tinggal di daerah sana yang terisolasi tidak mengalami kerugian separah yang di kota. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi adalah rahib dan biarawan, karena biasanya mereka yang merawat korban maut hitam. Lalu dampaknya ini adalah salah satunya penganiayaan, fanatisme dan semangat akan religi berkembang terutama di Eropa karena maut hitam. Beberapa kelompok masyarakat menyerang kelompok tertentu seperti orang Yahudi, biarawan, orang asing, pengemis, dan peziarah. Mereka mengira bahwa dengan melakukan itu akan membantu mengatasi masalah wabah. Pengidap penyakit kusta dan orang-orang yang memiliki kelainan kulit atau bahkan sampai yang memiliki jerawat parah biasanya di sana akan dikucilkan. Karena para dokter pada abad ke-14 kehabisan ide untuk menjelaskan mengenai penyebabnya. Masyarakat Eropa mulai mengubah sudut pandang kepada astrologi, gempa bumi, dan sumur yang dicemarkan oleh orang Yahudi sebagai alasan untuk penyebab wabah. Nah, pemerintah Eropa tidak dapat menyelesaikan masalah karena mereka tidak tahu mengenai penyebab dan cara penyebarannya. Mekanisme penyebaran wabah pada abad ke-14 tidak dimengerti oleh orang pada saat itu. Banyak orang kemudian menyalahkan bahwa ini adalah kemarahan Tuhan. Ada banyak serangan terhadap masyarakat Yahudi. Pada bulan Agustus tahun 1349, komunitas Yahudi di Mainz dan Cologne dimusnahkan. Sebelum pada bulan Februari, penduduk Strasbourg membunuh 2.000 penduduk Yahudi untuk alasan yang sama. Hingga tahun 1351, 60 komunitas besar dan komunitas kecil Yahudi telah dimusnahkan. Lalu dampak dari pandemi ini adalah kehilangan norma dan sosialisasi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan itu? Masing-masing warga menghindari warga yang lain. Hampir tidak ada tetangga yang saling berhubungan. Saudara tidak pernah menghubungi atau hampir tidak pernah mengunjungi satu sama lain. Wabah penyakit ini lebih buruk dan luar biasa, hingga menyebabkan ayah dan ibu menolak untuk menjenguk anaknya. Mereka yang terjangkit wabah, seolah-olah mereka tidak memiliki anak. Banyak pria dan wanita jatuh sakit, dibiarkan tanpa perawatan apapun, kecuali dari rasa sosial teman. Tapi itu hanya sedikit. Meskipun banyak yang mencoba membayar dengan upah tinggi, tetapi tidak memiliki banyak kesempatan untuk memperolehnya. Nasib yang sangat menyedihkan menimpa kalangan kelas bawah dan sebagian besar kelas menengah. Kebanyakan dari mereka tetap tinggal di rumah, hidup dengan kemiskinan dan barang dan harapan keselamatan. Ribuan orang jatuh. Mereka tidak mendapatkan perawatan dan perhatian. Hampir semua penderita wabah penyakit meninggal. Banyak yang mengakhiri hidup di jalan-jalan malam hari dan siang hari, meninggal di rumah-rumah. Mereka yang diketahui mati karena tetangga mencium bau mayat yang membusuk. Mereka yang lebih peduli tergerak oleh amal agama akan menyingkirkan mayat-mayat yang membusuk. Dengan bantuan porter, mereka membawa mayat yang terkena wabah penyakit keluar dari rumah dan meletakkannya di pintu. Ya,
membawanya keluar, lalu meletakkannya di pintu. Sudah, sampai situ aja. Nah, ada hal yang menarik soal Black Death ini. Salah satunya adalah kostum yang dipakai dokter pada saat itu. Mereka menamainya Black Doctor atau dokter dengan topeng burung yang aneh. Black Doctor mungkin terdengar asing di telinga kita. Tapi tahukah kamu apakah Black Doctor itu? Sesuai namanya, Black Doctor sejatinya adalah dokter yang merawat pasien-pasien akibat wabah. Pada abad pertengahan, Black Doctor umumnya bertugas untuk menangani pasien-pasien yang terjangkit wabah mematikan. Pada abad ke-14, wabah yang mematikan salah satunya adalah Black Death yang membunuh sebagian besar populasi Eropa. Meskipun label mereka adalah dokter, biasanya mereka bukanlah dokter yang profesional atau berpengalaman. Ya, Black Doctor juga termasuk jarang berperan seperti dokter pada umumnya yang menyembuhkan pasien, melainkan mereka lebih sering mencatat jumlah korban yang telah terkontaminasi wabah untuk tujuan demografis. Nah, yang menjadi sorotan adalah tentu saja kostum dokter-dokter ini. Mengapa kostum mereka seperti itu ya? Untuk mengetahui fakta-fakta lainnya, satu, dalam keberadaannya dalam menangani wabah. Sesuai dengan namanya, Black Doctor yang artinya dokter wabah. Keberadaannya menjadi sorotan pada abad ke-14. Eropa pada abad tersebut sedang dalam masa-masa sulitnya, yaitu dilanda wabah hitam alias Black Death. Wabah hitam menjadi perkara besar di Eropa. Pasalnya wabah tersebut telah membunuh hingga 60% populasi Eropa. Keberadaan Black Doctor lah yang menjadi salah satu solusi bagi Eropa untuk survive pada masa sulit. Selain mendata jumlah korban, Black Doctor juga mengubur korban yang tewas akibat wabah. Lalu keunikan dari kostum Black Doctor ini adalah, atau keunikan lain dari Black Doctor ini adalah kecenderungan malpraktik. Jadi mewabahnya Black Death di Eropa pada abad ke-14 membuat eksistensi Black Doctor sangat istimewa. Black Doctor memperoleh hak kebebasan dalam melakukan praktik-praktik yang sesungguhnya dilarang pada masa itu. Salah satunya adalah otopsi. Oleh karena memperoleh kebebasan dan melakukan pembedahan, banyak Black Doctor yang menyalahgunakannya untuk keperluan penelitian. Terjadilah malpraktik yang dilakukan oleh para dokter ini, menyebabkan banyak pasien tewas akibat eksperimen yang tidak bertanggung jawab. Wah, gimana ini dokter? Lalu, isu terkait malaikat maut. Akibat banyaknya malpraktik yang dilakukan oleh Black Doctor, banyak masyarakat Eropa mengaitkannya dengan malaikat maut. Sebab pasien-pasiennya kebanyakan berujung tewas, sehingga sebagian besar orang merasa takut jika berhadapan dengan Black Doctor yang terkesan mistis dan menakutkan. Black Doctor juga menjadi kelompok terkucilkan di kalangan masyarakat. Kesan misterius dan menyeramkan akibat kostumnya menjadi salah satu alasan kelompok minoritas ini untuk dikucilkan. Selain itu, masyarakat Eropa juga percaya bahwa Black Doctor ini sangat rentan karena merekalah yang turun langsung dalam penanganan wabah. Makna dari kostum Black Doctor adalah jika dokter pada umumnya
berpakaian rapi dan lengkap dengan jas putih, Black Doctor sama sekali berbeda. Custom menyerupai jas yang terbuat dari kulit kambing yang dirancang oleh Charles D'Orme. Ini menjadi alasan Black Doctor. Lengkap dengan topi kulit yang pada masa itu menjadi simbol bahwa statusnya adalah ahli kesehatan. Yang paling menjadi sorotan adalah masker atau disebut topeng, menyerupai kepala burung lengkap dengan paruhnya. Dalam paruh burung itu terdapat seperti rempah-rempah seperti mint, sari mawar, dan lainnya yang menyaring udara agar tak tercium aroma busuk dari jenazah korban wabah atau udara yang telah terkontaminasi dengan wabah. Selain itu, mereka juga membawa tongkat untuk berinteraksi dengan para pasien guna mencegah terjadinya kontak kulit antara Black Doctor dengan pasien yang terjangkit wabah. Meskipun kostum yang mereka kenakan sudah begitu tertutup, tak sedikit Black Doctor ikut terkena dampak wabah dan meninggal. Itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan tentang Black Death atau maut hitam. Semoga wabah yang saat ini melanda negara kita agar cepat hilang dan normal kembali seperti sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari kami, Bilik Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.